Di era digital dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga, kelompok permainan Arung Jaya, Desa Wonarum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi. Baik Bapak Ibu, para pemain, sebelum kita melakukan permainan untuk memperlancar acara pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan rasa nasionalisme dan cinta dan bangga kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars PKK dan Padang Negeri. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Sehat sentosa
Bapak Ibu para pemain, silakan untuk menempati posisi masing-masing. Bapak Ibu para penonton dan Bapak Ibu para pemain, sebelum kami memasuki permainan, terlebih dahulu saya akan menanyakan kesiapan. Apakah alat-alat yang akan kita pergunakan untuk permainan simulasi ini sudah siap? Siap! Bapak Ibu para pemain siap untuk bermain? Siap! Dan bagaimana dengan Bapak Ibu para penonton? Siap untuk menyaksikan kami bermain dan tempat kami bermain? Siap! Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan yang gemuruh Bapak Ibu. Tapi sebelum kita bermain, kami akan memperkenalkan dulu alat-alat yang akan kita pergunakan dalam permainan simulasi ini. Alat yang pertama Bapak Ibu, kita menggunakan beberan. Di sini kita bentang alat beberan yang di dalamnya terdapat foto-foto pola asuh anak dan remaja yang benar dan juga terdapat logo PKK. Dan di sini juga kita bermain dengan menggunakan 3 macam kartu. Kartu yang pertama yaitu kartu materi. Kartu yang kedua, kartu sanksi. Kartu yang ketiga, kartu pesan. Dan di sini kami menggunakan alat kancing yang berwarna-warni ini. Ini adalah sebagai penanda para pemain. Dan alat yang terakhir yang kita pergunakan untuk permainan simulasi, kita menggunakan nomor undian sebagai penentu langkah-langkah para pemain. Sudah bisa dimengerti? Oke, baik. Bapak Ibu para penonton dan Bapak Ibu para pemain, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kami di sini bermain dengan 7 orang pemain Bapak Ibu. Yang pertama fasilitator, yang kedua narasumber, yang ketiga notulis, dan ada 4 pemain. Dimulai dari diri saya sendiri Bapak Ibu. Saya di sini Fitri Melina, saya sebagai fasilitator. Hai. Dan di sebelah kanan saya, halo, saya Hanifah sebagai narasumber. Hai. Di sebelah kiri saya, halo, assalamualaikum, saya Steri, saya sebagai notulis. Dan pemain pertama, saya sebagai pemain pertama, Budi Setiawan. Hai. Hai. Pemain kedua, halo, nama saya Suryadi sebagai pemain 2. Hai. pemain ketiga, Halo, saya Teguh Purnomo sebagai pemain ketiga. Hai. dan yang terakhir pemain keempat. Saya Sedia sebagai pemain keempat. Hai. Cukup sudah perkenalan kami. Selanjutnya, sebelum kita memasuki permainan, saya akan menerangkan tata cara atau aturan dalam permainan ini. Setuju? Setuju. Aturannya Bapak Ibu, kita dimulai dari pemain pertama akan menggoncang nomor undian. Setelah nomor undian keluar, sesuai dengan nomor undian, para pemain akan melangkah menggunakan alat penanda. Setelah itu, jika mendapatkan kartu materi, silakan pemain wajib menjawab pertanyaan yang ada dalam materi tersebut. Setelah saya persilahkan, kepada para pemain yang lainnya boleh memberikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau apapun itu. Setelah saya persilahkan, saya juga akan mempersilahkan para penonton, Bapak Ibu penonton, nanti juga akan saya persilahkan memberikan pendapatnya atau usulannya. Kami persilahkan. Oke, dilanjut. Apabila mendapatkan kartu sanksi, kartu sanksi itu berarti hukuman. Jadi apabila nanti mendapatkan kartu sanksi, kita akan sepakati bersama hukuman apa yang akan didapat pada pemain tersebut. Dan kartu yang terakhir, kartu pesan. Apabila mendapatkan kartu pesan, silahkan
biar ramai ini. Beri tepuk tangan dulu yang gemuruh untuk kita Bapak Ibu. Terima kasih diucapkan. Sebelum bermain, saya akan memberikan penanda kepada para pemain. Warna hijau akan saya berikan kepada pemain pertama. Warna red, merah ini akan saya berikan kepada pemain kedua. Warna kuning akan saya berikan kepada pemain ketiga. Silakan Bapak. Dan warna biru akan saya berikan kepada pemain terakhir. Silakan Ibu. Baik, sebelum kita mulai start kita bermain, terlebih dahulu kita bakar semangat kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Are you ready? Ready. Siapa kita? Warna Arum. Jaya. Warna Arum. Jaya. Warna Arum. Jaya. 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 Semangat sekali, terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai dengan pemain pertama yang akan mengguncang nomor undian. Silakan Bapak. Goncang, 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 digoncang, goncang, 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 digoncang, goncang, goncang. Hey. Yuk, nomor berapa ini? Sebelah keluar. Saya mendapatkan kartu nomor 16. Wah, dapat nomor 16. Mari kita bantu Bapak untuk melangkah. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pak. Baik Bapak Ibu, ini materi 16 ya. Saya akan membacakan materi 16. Di sini ada apakah bahaya utama akibat seks bebas. Baik, menurut saya seks bebas itu untuk di zaman sekarang sudah tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Yang pertama ada PKB, yang kedua ada alat kontrasepsi. Sepertinya cukup sampai itu. Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Wow, jawabannya. Oke, untuk pemain Bapak Ibu pemain yang lain silakan untuk memberikan pendapatnya. Silakan. Oke, siap Bapak. Silakan. Mohon maaf untuk pemain pertama, saya kurang setuju dengan jawabannya. Kalau menurut saya seks bebas itu sangat berbahaya sekali. Di samping melanggar norma agama dan norma sosial, seks bebas juga banyak menimbulkan beberapa penyakit menular yang sangat berbahaya dan bahkan sampai sekarang untuk obatnya belum bisa ditemukan. Dan juga untuk seks bebas walaupun sudah dijual berbagai macam alat-alat kontrasepsi dan lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan untuk penyakit masih bisa ditimbulkan dari perilaku seks bebas. Mungkin hanya itu. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jawabannya dari para pemain ini sangat beragam sekali ya. Tetapi alangkah baik dan tepatnya karena kita di sini sudah memiliki beliau ibu narasumber, kita persilakan kepada beliau untuk memberikan jawaban yang lebih tepat dan benarnya. Kepada ibu beliau narasumber kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjawab apakah bahaya utama seks bebas. Yang pertama, mengakibatkan kehamilan. Bisa dikatakan mengakibatkan kehamilan apabila dilakukan pada saat masa subur. Yang kedua, menciptakan kenangan buruk. Bukan saja pelaku yang mendapatkan kenangan buruk, namun keluarga pun juga turut menanggung malu atas perbuatan pelaku. Yang ketiga, dapat menyebabkan penyakit HIV atau AIDS dapat tertular melalui gonta-ganti pasangan atau seks bebas. Oke, terima kasih sekali kepada ibu narasumber yang telah menjelaskan dengan secara tepat dan benarnya. Semoga kita dapat menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas dan seks bebas. Kita lanjutkan lagi ke pemain kedua untuk menggoncang dadu, menggoncang nomor undian. Silakan ibu.
Goncang, 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 goncang. Hey! Oke, saya mendapatkan nomor 5. Kita hitung sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya di sini mendapatkan materi nomor 5. Saya akan membacakan. Apakah tanda-tanda orang yang perlu diwaspadai sebagai pelaku kejahatan seksual? Kalau pandangan saya, mewaspadai orang yaitu seperti orang suka merayu pada anak-anak, lalu memberi hadiah tanpa alasan yang jelas, dan juga selalu mengajak anak-anak berjalan-jalan. Begitu Pak, Bu. Ya, terima kasih. Cukup Ibu? Cukup. Baik, pada Bapak Ibu, pemain yang lain silakan untuk memberikan pendapatnya. Silakan Bapak. Baik Bu, di sini saya langsung saja memberikan tambahan ya. Kalau menurut saya pribadi ini ya, orang yang patut dicurigai itu adalah satu, berbadan besar, bertato, berkumis, berbrewok, kacamata, dan satu lagi Bu, ini yang sering terjadi di lapangan, membawa mobil box yang tertutup. Seperti itu. Cukup. Wah, serem ya. Baik Bapak Ibu, para pemain ada yang ingin memberikan pendapatnya, tambahannya? Oh, Silakan Pak. Mohon maaf untuk pemain kedua. Pemain pertama saya kurang setuju dengan jawabannya karena yang beliau sampaikan tentang tanda-tanda orang yang perlu diwaspadai tidak seperti itu, karena beliau menyebut terkait dengan body shaming atau ciri-ciri seseorang. Karena pada kenyataannya untuk perilaku atau orang-orang yang perlu diwaspadai yang berperilaku untuk berkaitan dengan kejahatan seksual tidak bisa dinilai dengan perawakan dan lain sebagainya. Justru ke perilaku seperti yang sedikit dijabarkan oleh pemain nomor 2. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak. Bapak Ibu yang lain, pemain yang lain ada yang ingin menambahkan? baik, kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu para penonton untuk memberikan sedikit pendapatnya dan ataupun sanggahannya kepada Bapak Ibu. Hai. Silahkan, kami persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Siap? Saya mau. Oke, Silakan Bu, perkenalan diri dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Suwidati, saya dari Dusun Pandanwangi. Menurut pendapat saya ya Bu, kalau orang yang perlu kita curigai itu bukan dari bentuk perawakan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sumiati, ataupun orang yang memakai kacamata ataupun mobil box seperti yang disampaikan oleh Pak Busidawan. Menurut saya kejahatan seksual itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang-orang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sekali Bu. Wow, jawabannya sangat beragam dan sangat variasi sekali. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, kita di sini harus mendengarkan jawaban yang lebih tepat dan jelasnya dari beliau Ibu narasumber. Kepada Ibu, kami silakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu. Dari jawaban Bapak dan Ibu tadi sangat beragam. Tapi saya akan membacakan tanda-tanda orang yang perlu diwaspadai sebagai pelaku kejahatan seksual yang tepat. Yang pertama, sering terlihat di area banyak anak seperti di sekolah dan taman bermain. Yang kedua, memberi hadiah atau pujian tanpa alasan yang jelas.
Yang keempat, mengajak anak berjalan-jalan ke tempat yang sepi. Jika ada tanda-tanda yang seperti saya sebutkan, kita sebagai orang tua wajib waspada. Sudah cukup? Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu narasumber. Wow, jadi kita harus selalu waspada dengan siapapun yang Bapak Ibu ya. Dengan orang-orang di sekitar kita juga kita harus patut waspada. Baik, kita lanjut ke permainan selanjutnya, tetapi agar lebih seru dan menyenangkan, kembali lagi kita harus kobarkan lagi semangat kita. Are you ready? Ready. Siapa kita? Wanaru Jaya. Wanaru Jaya. Wanaru. Jaya. 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 Terima kasih. Kita lanjut ke pemain nomor 3. Silakan untuk menggoncang nomor undiannya. Silakan Bapak. Satu ya. Baiklah, di sini saya mendapatkan nomor 4. Ayo Bapak Ibu kita hitung sama-sama. Ya. 1, 2, 3, 4. Aduh, malah dapat sanksi. Bapak Rimbo mendapatkan kartu sanksi nomor 4. Silahkan Bapak. Untuk sanksi nomor 4 di sini, sebutkan 3 lagu wajib nasional beserta penciptanya. Yang pertama, Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bapak W.R. Supratman. Yang kedua, Hari Merdeka yang diciptakan oleh H. Mutahar. Satu lagi, ayo satu lagi. Nyerah ya. Wah, dari Bapak Rimbo ternyata tidak bisa menyebutkan dari 3 sanksi, hanya bisa menyebutkan 2. Jadi untuk keadilan bersama kita hukum lagi. Pak Rimbo setuju? Kita hukum Pak Rimbo untuk bernyanyi bersama, tetapi untuk memimpin bernyanyi lebih tepatnya. Jadi ayo kita sama-sama berdiri Bapak Ibu para pemain. Oke, karena saya disanksi untuk menyanyikan lagu bersama-sama. Lagunya apa Pak? Lagunya apa Bapak Ibu? Sayang semuanya. Oke. Kembali kita bernyanyi bersama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Sudah puas Bapak Ibu? Boleh kita menyanyi sekali lagi? Saya yang tentukan lagunya ya. Oke, lagunya Gundul-Gundul Pacul boleh? Oke, kita ikuti, akan dipimpin oleh kembali oleh yang tersanksi Bapak Rimbo, silakan. Nambah satu lagi nih. Ya. Dimulai setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Gundul pacul, gembelengan, nyumi wakul, gembelengan, wakul limpang segoni dadi saratan, wakul limpang segoni dadi saratan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih.
Wah, dapat nomor 8. Wow, ayo kita bantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, dapat kartu pesan. Silakan Ibu. Pola asuh anak adalah tindakan atau sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya dalam mendukung perkembangan fisik, spiritual, emosi, dan intelektual anak sejak dalam kandungan sampai dewasa. Ibu. Terima kasih sekali, pesannya sangat mendalam. Dan oke, terima kasih sekali. Ini sudah 4 pemain sudah menjalankan permainan. Jadi saatnya kepada Ibu no tulis untuk membacakan rangkuman permainan simulasi pola asuh anak dan remaja di era digital. Ini kepada Ibu no tulis, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman simulasi pola asuh anak dan remaja di era digital dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Arum Jaya Desa Wana Arum dengan diselenggarakan di Aula Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Selasa 10 September 2024. Kami bermain dengan 7 orang pemain yang terdiri dari 1 fasilitator, 1 narasumber, 1 penulis, dan 4 orang pemain yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dan permainan simulasi ini menggunakan alat-alat sebagai berikut: 1 beberan, 2 kartu yang terdiri dari 3 macam kartu, yaitu kartu materi, pesan, dan sanksi, 3 mata kanji, dan yang terakhir yang keempat yaitu nomor undian. Permainan ini dimainkan dengan 1 kali putaran. Pemain pertama mendapatkan kartu materi nomor 16 dengan soal apakah bahaya utama akibat seks bebas, dan jawaban yang benar dari narasumber ialah mengakibatkan kehamilan, menciptakan kenangan buruk, menggugurkan kandungan, aborsi, dan membunuh bayi, penyebaran penyakit kelamin. Pemain kedua mendapatkan kartu materi nomor 5 dengan soal apakah tanda-tanda orang yang perlu diwaspadai sebagai pelaku seksual. Jawaban yang benar dari narasumber ialah sering terlihat di area banyak anak-anak, memberikan hadiah atau pujian tanpa alasan yang jelas, mengajak anak-anak untuk bermain di tempat yang sepi. Dan pemain ketiga mendapatkan kartu sanksi nomor 4 yang telah dilaksanakan bersama-sama. Pemain keempat mendapatkan kartu pesan dan isi pesannya sebagai berikut: pola asuh adalah tindakan atau sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya dalam mendukung perkembangan fisik, spiritual, emosi, dan intelektual anak sejak dalam kandungan sampai dewasa. Demikianlah rangkuman permainan simulasi yang telah kami tampilkan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurulis yang telah membacakan rangkuman permainan simulasi pada hari ini. Dan usai sudah permainan kita Bapak Ibu, saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu para pemain, untuk bulan depan kita melakukan permainan simulasi ini di mana ya? Dusun Pandanarum. Oh iya, saya lupa, di Dusun Pandanarum. Oke Bapak Ibu, untuk besok jangan sampai terlambat ya. Hari Selasa kita melakukan permainan simulasi di Dusun Pandanarum. Bapak Ibu, untuk penutup permainan simulasi ini sebagai penghargaan kita, penghormatan kita kepada seluruh ibu di Indonesia, bahkan umumnya di
marilah kita menyanyikan lagu Kasih Ibu sebagai penghormatan kita, dedikasi beliau yang merawat, mengasuh, mendidik anaknya sebagai anak penerus generasi bangsa yang baik. Mari kita menyanyi lagu Kasih Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kasih Ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Demikianlah tadi permainan simulasi bola asuh anak dan remaja di era digital dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Kelompok permainan simulasi Arum Jaya, Desa Wana Arum, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo telah selesai kami laksanakan. Apabila ada